Halo teman-teman, sahabat BMV, dan keluarga-keluarga Katolik yang ada di Keuskupan Bogor, serta keluarga-keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita. Perkenalkan, kami adalah keluarga di Keuskupan Bogor. Perkenalkan, saya Nadine, bersama dengan kedua orang tua saya, ada Bapak Hardianto dan Ibu Ita. Bagi teman-teman Bapak Ibu dan keluarga-keluarga yang tidak sempat mengikuti pertemuan APP tahun ini, maka video ini kami buat untuk berbincang tentang pertemuan APP. Maka dari itu, kita akan mulai berbincang-bincang. Namun sebelumnya, kita akan buka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh ayah saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan mengadakan renungan APP 2026. Sertai kami agar kami boleh mendalami tema-tema yang akan kami bahas, yang akan kami sharingkan. Sertai sepanjang kegiatan renungan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, langsung saja kita mulai bincang-bincang pertemuan APP-nya. Pertemuan APP pada tahun ini berjudul Keluarga Sinodal yang Misioner dalam Perwujudan Iman. Dan dalam pertemuan APP itu terdapat 4 subtema. Untuk tema pertama dan kedua, Ibu silakan. Tema yang pertama adalah Allah menyertakan keluarga dalam karya keselamatannya. Tema yang kedua, keluarga menanggapi karya keselamatan Allah. Dan tema yang ketiga adalah tantangan keluarga dalam mewujudkan imannya, serta yang keempat adalah keluarga berjalan bersama dalam bermisi untuk mewujudkan imannya. Nah, terkait dengan judul besarnya, yaitu Keluarga Sinodal yang Misioner. Menurut Ibu, misioner itu apa sih, Bu? Coba ya, kita bahas sedikit. Pertama, sinodal artinya bersama-sama, berjalan bersama. Misi atau misio dalam bahasa Latin artinya pengutusan. Sehingga misioner artinya orang yang diutus. Lebih jauh tentang makna misioner, pertama-tama kita bisa bersukacita dulu karena adanya Tuhan di dalam keluarga kita. Kita merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang tidak selalu berlebih, lebih sering pas-pasan, bahkan sesekali mengalami kekurangan hal keduniawian, namun kita bisa tetap sukacita ya, karena kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Gitu. Lalu kemudian, karena kita merasakan Tuhan selalu menemani kita, mari kita sebarkan sukacita ini kepada orang lain. Kita ingin keluarga-keluarga lain juga dipenuhi sukacita. Ya. Jadi keluarga itu merupakan gereja yang terkecil, di mana persekutuan gereja-gereja kecil yang misioner itu akan membentuk gereja misioner yang besar. Jadi bagaimana keluarga-keluarga bisa menjadi keluarga misioner? Mari kita simak renungan yang pertama. Oke, renungan yang pertama berjudul Allah menyertakan keluarga dalam karya keselamatannya. Tujuannya adalah agar kita semua bisa memahami bahwa keluarga diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Seperti Bapak Ibu terkasih ketahui, bahwa kita lahir di dalam sebuah keluarga, kita bertumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, dan kelak tentu kita akan membentuk sebuah keluarga baru. Keluarga bukan hanya sekedar relasi dan tempat tinggal, namun juga keluarga menjadi wadah atau sarana hadir dan tumbuh kembangnya
suatu karya keselamatan Allah. Saya bacakan ya kisah kehidupan di dalam renungan kita yang pertama. Miskin harta sumbang 3 anak menjadi pastor. Di sana disebutkan bahwa ada suatu keluarga Pak Frans Saragi bersama istri dan keempat orang anaknya yang hidup di dalam rumah yang kecil mungkin, meski mereka hidup berkekurangan gaji pas-pasan, berenam di dalam rumah yang sempit, tapi justru mereka di dalam persaudaraan itu bisa membangun suatu kebersamaan dan saling membantu. Mereka terbiasa mengerjakan hal yang kecil secara bersama-sama, seperti makan di atas tikar, berdoa bersama, dan juga ke gereja bersama-sama. Jadi kebersamaan di dalam kesederhanaan itu, kerendahan hati keluarga inilah yang kemudian membekas pada anak-anak sehingga mereka tumbuh imannya, sehingga mereka punya cita-cita untuk menjadi pastor dan akhirnya mereka menjadi pastor. Keterbatasan dan kekurangan bukan alasan bagi kita untuk tidak membangun keluarga agar menjadi sarana jalan keselamatan Allah. Ya, kebersamaan dalam keluarga kita bisa dimulai dari hal-hal kecil sederhana seperti doa bersama, makan bersama, bekerja bersama, mencuci baju bersama, senda gurau, jalan-jalan bersama ke sawah, kemana. Orang tua memberi contoh dan teladan hidup yang baik. Orang tua rajin berdoa dan menggantungkan hidup pada Tuhan. Pasti anak-anak akan juga melakukan hal yang sama. Orang tua dan anak saling memberikan perhatian, menciptakan quality time bersama paling tidak 30 menit setiap hari. Kalau weekend tentu bisa lebih banyak. Kita bisa ngobrol sama-sama. Itu jangan lewatkan hal seperti itu. Nah, teman-teman dan sahabat BMK terkasih, dapat kita ketahui bahwa tumbuh dan kembangnya sebuah keluarga itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan upaya dari setiap anggota keluarganya. Salah satu caranya adalah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan kecil bersama-sama. Dan kita tahu bahwa kekuatan untuk maju dan berkembang itu berasal dari rasa bersama di dalam keluarga kecil kita masing-masing. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di dalam perikop tersebut, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke. Maknanya, karya keselamatan Allah hendaknya disebarluaskan. Pertama-tama berangkat dari keluarga, dalam keluarga, kemudian kepada keluarga-keluarga yang lain. Jadi benang merah kisah kehidupan dengan perikop-perikop dalam kitab suci hari ini adalah bahwa pada saat kisah kehidupan itu dinyatakan bahwa cara hidup di dalam keluarga yang selalu bersama-sama dan mengerjakan hal juga secara bersama-sama itu menjadi awal mula tumbuh berkembangnya kerajaan Allah atau ajaran-ajaran Allah dalam keluarga tersebut. Nah, kalau dalam kitab suci kan jelas bahwa ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai membahas pertemuan yang pertama. Sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas pertemuan yang kedua dengan judul Keluarga Menanggapi Karya Keselamatan Allah. Tujuannya adalah agar kita semua bisa memahami bahwa karya keselamatan Allah dapat diwujudkan melalui keluarga. Sekarang Ibu akan membacakan kisah kehidupan yang dipilih untuk tema pertemuan yang kedua ya. Taruh sampah, jadikan berkat. Taruh sampah, jadikan berkat. Demikian slogan dari Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Keuskupan Agung Jakarta. Kesimpulannya, sampah merupakan sumber masalah bagi banyak orang lain. Sebenarnya begitu. Dengan memilih kata taruh menggantikan buang, maknanya sampah itu dipilah-pilah dulu, dipisah-pisahkan. Mana yang masih bisa dipakai, bisa didaur ulang, masih bisa dimanfaatkan. Dan lebih baik lagi kalau saat akan mengkonsumsi makanan atau kebutuhan lain, terlebih dahulu kita merencanakan, memikirkan makanan atau produk apa yang sebaiknya minim sampah. Baik. Jadi kita pikirkan sebelum melakukan sesuatu, ada nggak ya dampak buruknya buat ekologi? Setuju. Gitu. Jadi hal-hal kecil lain yang akan berdampak besar bila kita secara konsisten lakukan di dalam keluarga, misalnya kita berhemat listrik, berhemat air, juga kita berhemat bahan bakar, bensin misalnya. Nah, itu kita akan berpartisipasi merawat dan menjaga bumi. Itu artinya. Nah, terkait dengan kisah kehidupan tadi, kita akan lanjut membacakan bacaan kitab suci menurut Keluaran 2 ayat 1-10 dengan inti cerita sebagai berikut. Ada satu keluarga Lewi melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Firaun, maka bayi tersebut ditaruh di sungai Nil, di mana putri Firaun sering mandi di sungai Nil itu. Melihat seorang bayi yang menangis, ibalah putri Firaun dan dirawatlah bayi itu. Ketika anak itu telah besar, ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, inti dari perikop ini, karena ada perintah Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki, orang tua Musa berpikir keras, karena orang tuanya adalah keluarga dari Musa, mencari cara bagaimana supaya bayinya ini keluar dan bisa selamat dari ancaman Firaun. Benang merah kisah kehidupan dengan bacaan kitab suci di pertemuan kedua ini. Kisah kehidupannya, keluarga mendiskusikan bagaimana bersama-sama bisa andil dalam menyelamatkan, dalam menjaga bumi. Sementara kitab suci menyampaikan bahwa menghadapi perintah Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki, orang tua Musa bersama-sama berpikir mencari cara bagaimana agar anggota keluarga, yaitu si bayi Musa itu bisa selamat. Ya. Jadi inti dari pertemuan yang kedua ini, suatu keluarga di dalam menghadapi masalah, entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan untuk anak-anak, ataupun juga masalah-masalah yang lain-lain, itu hendaknya kita duduk bersama, suami sama istri, dan kalau memang itu terkait dengan anak, kita ajak anak. Jadi kita berdiskusi, berpikir, mencari solusi bersama. Tentunya solusi yang kita putuskan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Juga ya. Ya. Itu artinya judul pertemuan kedua tadi,
keluarga terlibat di dalam Karya keselamatan Allah. betul. Tadi adalah inti dari pertemuan kita yang kedua. Maka dari itu, berakhir jugalah bincang-bincang kita tentang pertemuan APP pada video ini. Namun sebelum kita menutup, maka marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan bahwa kami boleh mengikuti renungan APP 2026 ini dengan baik dan kami boleh meresapinya. Semoga kami semuanya di dalam keluarga ini kelak bisa menerapkan atau mengimplementasikan apa yang sudah kami sharingkan pada hari ini menjadi suatu aksi nyata. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu serta keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami pada video ini. Sampai jumpa.